Halo semuanya, Shalom, selamat pagi. Hari ini kita jumpa lagi di ibadah online PAUD Kristen Bethel. Semua sudah siap untuk ibadah? Kalau kita mau ibadah, kita tidak jalan sini sana, kita tidak makan minum, tetapi kita boleh duduk manis karena kita mau bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, untuk memuji Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita, memberikan matahari dari pagi sampai sore hari. Tandanya penyertaan Tuhan bagi kita semua. Dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi, Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita. Yuk kita puji Tuhan, kita nyanyikan pujian yang berkata, matahari bersinar terang. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita tunduk kepala, kita berdoa membuka ibadah ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah menyertai memberkati kami. Untuk hari ini kami boleh bersama beribadah dengan semua anak-anak PAUD. Terima kasih Tuhan untuk pemberian waktu-Mu, berkati ibadah ini sehingga Tuhan boleh sejalan dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak sekalian, hari ini anak-anak akan mendengarkan satu kisah yang menarik. Lewat firman hari ini, anak-anak bisa membukanya, yang ada orang tua di samping, ada kakak di samping. Kisah membukanya di dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai ayat 34. Kisahnya menarik sekali, yaitu tentang Esau menjual hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Kita tunduk kepala, kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Esau adalah anak dari Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Esau tidak sendiri, dia punya adik. Namanya adalah Yakub. Mereka adalah saudara kembar. Kembar adalah anak yang lahir bersama, cuma bedanya adalah waktu. Yang pertama disebut yang sulung dan yang kedua disebut yang bungsu. Nah, Yakub dan Esau ini mereka adalah kembar, tapi biasanya kembar itu mau makan bersama, pakaiannya sama, rambutnya sama, sifatnya sama. Itu adalah kembar. Tapi Esau dan Yakub, lewat cerita ini ternyata Esau dan Yakub itu kembar yang tidak sama. Mulai dari apa? Mulai dari badannya. Esau yang sulung atau yang tua, dia berbulu. Sedangkan Yakub badannya tidak berbulu, badannya licin. Nah, yang kedua perbedaannya adalah Esau dan Yakub ini, Esau suka jalan-jalan, Esau suka di luar, makanya dia gemar untuk berburu. Dia suka pergi ke hutan, tapi Yakub tidak suka jalan-jalan. Yakub cuma di rumah saja. Dia mau selalu di rumah dengan
dengan ibunya, membantu ibunya. Nah, sekarang di masa COVID ini kita kan di rumah aja. Senang di rumah tidak? Ada yang senang, ada yang suka ke mall. Tapi Yakub dia senang di rumah bersama dengan ibunya. Nah, suatu hari Esau pergi berburu. Waktu dia pulang dalam keadaan lapar, dia pulang cepat-cepat, dia pulang ke rumah. Tapi dari kejauhan dia telah mencium bau yang enak sekali. Di mana bau yang enak ini? Masakan siapa ini? Nah, waktu dia semakin dekat rumahnya, terciumlah bau yang semakin enak. Ternyata itu berasal dari Yakub yang memasak semangkuk kacang merah. Adik-adik sekalian, oleh karena saking laparnya, dia berkata kepada adik, Yakub, aku minta dong apa yang kamu masak itu. Kakak, ini kacang merah. Wow, aku sudah lapar, aku minta dong. Gampang kakak, kalau kamu mau minta, aku akan memberikannya. Dia masak-masak. Kakak, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Gampang kakak. Semangkuk kacang merah aku akan berikan kepadamu. Tapi tukar hak sulungmu dengan aku yang bungsu, adikmu. Jadi kalau aku akan memberikan kacang merah, aku akan menjadi kakakmu dan kamu akan menjadi adik. Cuma itu. Ambil saja hak sulunganku, tapi berikan aku kacang merah. Waktu Yakub mengambil kacang merah, waktu mau dikasih, kakak, tunggu dulu. Kamu harus janji, kamu harus bersumpah bahwa aku akan memberikan kacang merah ini dan kamu berikan hak sulungmu kepadaku. Nah, Esau bersumpah kepada adiknya dengan mengambil kacang merah, tandanya dia telah memberikan hak sulungnya kepada adiknya. Maka diberikanlah kacang merah dan roti. Maka karena saking laparnya, dia makan dengan enaknya. Ini baru adikku. Dia memandang bahwa apa itu hak sulung? Sebentar saja kita akan mati, tidak berguna lagi hak sulung itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, mereka semakin hari semakin besar, semakin besar dan mereka menjadi dewasa. Waktu mereka telah dewasa, tentu papanya sudah semakin tua. Nah, karena papanya sudah semakin tua, papanya juga ingat, aku sudah semakin tua, sebentar lagi aku akan mati. Aku akan memanggil Esau. Esau, ya papa. Datanglah Esau menemui Ishak ayahnya. Esau, papa sudah semakin tua, papa sudah tidak bisa melihat lagi. Ambillah senjatamu, ambillah busur panamu dan pergilah berburu. Kalau buruanmu telah ada, engkau olah itu menjadi makanan kesukaanku, dan itu akan menjadi makanan yang enak, akan kumakan dan aku akan memberkatimu. Wow, Esau senang sekali. Dia pergi berburu, ambil senjata, ambil panah, dia pergi berburu. Adik-adik sekalian, mamanya mendengar, mamanya menguping apa yang disampaikan oleh Ishak, suaminya. Langsung dia panggil sama Yakub. Ribka ini yang adalah ibunya sayang sama Yakub. Dia panggil Yakub, Yakub sini. Sebentar lagi ayahmu akan memberkati kakakmu Esau. Ayo sekarang kamu pergi untuk ambil 2 ekor kambing. Kamu bawa yang terbaik, ibu akan masak untuk ayahmu. Maka dibawalah 2 ekor kambing yang baik, dimasak oleh ibunya. Kemudian Yakub, ayo, ibu aku tidak mau. Esau kan berburu, aku tidak. Masakan aku mau pergi sama ayah. Gampang, nanti ibu akan tanggung jawab. Bagaimana bu? Ambil bulu domba,
Kambing yang tadi diambil dipakai pada tubuh Yakub, dipakai pada lehernya, dipakai pada kakinya. Maka jadilah ia seorang Esau yang berbulu. Setelah itu ibunya mengambil baju Esau, kemudian dipakai baju itu kepada Yakub. Wow, sama persis, baunya juga seperti Esau. Maka masuklah dengan berani ia ke kamar ayahnya. "Papa, ini aku Esau." "Siapa kamu?" "Aku Esau, Papa. Aku sudah melaksanakan seperti yang Papa perintahkan." Yakub bilang, "Itu bukan suara Esau." "Siapa itu?" "Itu kayaknya suara Yakub." "Mari datang kemari anakku," Ishak berkata. Maka mendesaklah Ishak. Dia pergi kepada papanya. "Sini, datang kemari dekat-dekat. Aku akan merabah engkau." Datang Ishak merabah seluruh tubuhnya. Benar. "Sini, datanglah nak, ciumlah aku." Yakub pergi kepada papanya. Kemudian Yakub mencium papanya. Ishak juga mencium dia. Badannya juga badan Esau. Kenapa suaranya bukan? Tapi ini adalah Esau. Maka diambil daging buatan yang telah dimasak oleh Yakub. Adik-adik sekalian, setelah makan, Yakub pergi. Tidak lama Yakub pergi, datanglah Esau dengan senangnya membawa hasil buruannya. Dia langsung membersihkan, dia langsung mengolahnya menjadi makanan kesukaan ayahnya. Setelah itu dia masuk ke ruangan ayahnya, ke kamar ayahnya. Dia berkata, "Papa, ini aku. Siapa kamu?" "Papa, aku adalah Esau anakmu. Telah melaksanakan apa yang Papa perintahkan. Aku baru pulang membawa buruan, aku telah memasaknya untuk ayah." "Nak, kemarilah. Sudah ada yang mendahului kamu. Aku telah memberikan segala sesuatu itu kepada ayahnya adikmu, Yakub. Aku sudah memberkatinya." "Papa, ini aku Esau. Papa, berkati aku. Papa, ini makanan yang Papa berkati aku." Ishak bilang, "Telah kuberikan seluruhnya kepada adikmu." "Tidak, Papa, masih adakah yang sisa, Papa? Masih adakah yang sisa? Berikan aku yang sisa itu, cuma yang satu saja Papa berikan kepadaku." Ishak berkata, "Tidak, nak. Engkau akan menjadi hamba adikmu. Dia akan menjadi Tuhan atasmu. Bahkan saudara-saudaranya, saudara ibumu, telah kuberikan juga mereka menjadi hamba." "Tidak, Papa, tidak. Berkati aku, Papa. Satu saja, Papa. Satu saja berikan kepadaku." "Tidak, nak. Aku tidak punya lagi." Papa, berikan aku, Papa. Kenapa aku tidak mendapat berkat?" "Nah, engkau akan hidup di tanah yang tidak ada embunnya. Papa telah memberikan seluruhnya kepada Yakub adikmu." Ingatlah Esau dengan hak kesulungan yang dia jual dengan kacang merah tadi. Dia telah menjadi yang bungsu. Dia telah memberikannya dengan cuma-cuma. Dia tidak tahu bahwa hak sulung itu adalah berkat. Berkat yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Anak-anak sekalian, Tuhan juga memberikan kita hak yang sama dengan Esau, yang sama dengan Yakub. Kita harus hormati itu adalah berkat Tuhan. Yang kita harus hargai itu adalah berkat Tuhan. Jangan jual, jangan ganti. Nah, sekarang ini juga kita punya hak sulung yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Dia yang datang dari surga jadi manusia, itulah Yesus. Hak sulungnya yaitu dia yang pertama mati, bangkit dari antara orang mati, menebus orang. Yang keras kepala, yang berdosa, diampuni dosanya dengan hak sulung itu, menjadi manusia. Kita punya iman kepada Yesus yang adalah anak satu-satunya Bapa di surga.
Dia menjadi sulung dan pertama bagi kita, menyelamatkan kita semua. Iman kita percaya kepada Yesus adalah penyelamat bagi kita. Jangan pernah ganti dengan baju baru imanmu. Jangan pernah ganti dengan kue yang banyak, dengan jual imanmu yang percaya kepada Tuhan. Jangan suka mobil baru, papa mobil baru, kemudian kita jual iman kita yang percaya pada Tuhan. Apalagi ada banyak, kita jual iman. Hari ini Tuhan kasih ingat sama kita, masih anak-anak kecil, masih anak-anak PAUD, tapi Tuhan mengingatkan kita tentang hak sulung, jangan pernah dijual. Pemberian Allah yang anugerah jangan pernah dijual. Ingat, kita lewat anak sulung telah diselamatkan oleh Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan memenangkan kita semua dari dosa. Ingat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami satu anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi kami tentang hak kesulungan Bapa yang turun ke dalam dunia. Biarlah kami tidak seperti Esau menjual hak kesulungan iman kami kepada orang lain, menggantikan dengan uang, menggantikan dengan mobil, menggantikan dengan kue, menggantikan dengan baju baru. Tapi Tuhan, biarlah kami diberkati menjadi anak yang hidup, terus memuliakan dan setia kepada Engkau Yesus Juru Selamat kami. Terpuji Engkau Bapa di dalam firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita telah mendengarkan cerita di dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Dibaca Alkitabnya ya. Minta tolong sama mama, sama papa, sama kakak atau sama saudaramu. Dan kita akan jumpa lagi di minggu depan, dan biarlah kita setia terus mengikut Tuhan ya. Nah, kita sungguh bersuka cita. Kita nyanyikan pujian yang berkata, happy ya ya ya, happy ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.